Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mikrotik mengenai dan berhubungan dengan tugas mata kuliah Network Management. Saya Jonathan Purnama Halim, NIM A11 2017 10193. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang project mikrotik yang sebagai untuk nilai UAS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ini adalah soal dari uh, tugas kami. Nah, ini di sini tugas yang diminta adalah melakukan konfigurasi untuk mikrotik seperti ini. Kita memiliki ada tiga interface. Untuk interface yang pertama ada internet, ada client PC, ada admin PC. Di sini ada ketentuannya, tipenya bridge, ini juga bridge, dan yang satunya host only. Di sini juga sudah ada IP-nya. Yang internet itu otomatis dapat dari internet. Yang ini IP-nya yang XX ini diganti dengan NIM belakang dari dua digit NIM belakang dari masing-masing kita. Nah, bisa langsung kita mulai saja. Di sini ada lakukan instalasi aplikasi VirtualBox sudah saya lakukan. Buatlah satu VM dan lain-lain. Ini bisa saya tunjukkan sedikit. RAM 256, ini RAM 256 dengan uh, storage hard disk 2 GB, 2 GB ya, ini 2 GB. Terus settingan bridge untuk ETH 1 host only, untuk ETH 2 bisa saya perlihatkan sebentar. Di sini bridge adapter 1, adapter 2 bridge, adapter 3 host only sudah sesuai. Uh, dan memasukkan alamat VBox sesuai dengan NIM kalian. Nah, ini saya tunjukkan setelah masuk saja. Ini kita mulai saja. Ini kita login. Terus habis itu kita memakai Winbox untuk tentunya memudahkan kita dalam mengakses Nekrotik. Nah, di sini adalah tampilan dari Winbox. Nah, ini adalah tampilan dari IP yang setelah saya setting bisa diambil dari IP address. Nah, di sini saya menyeting untuk interface yang yang pertama adalah ada LAN menggunakan IP 172.16.930. Jangan lupa harus ditulis /24 untuk subnet max-nya. Di sini 172.16.930. 93 adalah 2 digit NIM terakhir punya saya. Interface-nya adalah LAN. Ini kalau bisa dilihat, interface-nya di sini bisa diganti sebenarnya. Tadinya Ethernet Ethernet berapa, Ethernet 0 dan lain-lain. Ini bisa dilihat di sini. IP interface. Ya, di sini interfaces. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada namanya. Tadinya misalnya di sini Ethernet 0, terus di sini Ethernet 1, 2. Nah, ini kita bisa kasih nama. Nah, untuk dari internet sendiri kita mendapatkannya dari DHCP. DHCP yang kita dapat dari internet langsung. Nah, di sini karena saya memakai MyRepublic yang memiliki IP 192.168.100.1 untuk gateway-nya, otomatis kita mendapatkannya langsung otomatis dengan cara menggunakan mengaktifkan DHCP-nya. Seperti ini. Nah, kita pasang interface-nya di internet. Terus habis itu kita nyalakan saja DHCP kliennya untuk mengambil DHCP. Jadi kalau untuk tampilan di Windows bisa seperti kayak di Optane. Nah, di sini
saya menyalakannya DHCP kliennya dan otomatis menerima IP seperti ini 100.8 karena memang gateway-nya dari MyRepublik internet saya itu 100.1. Nah, setelah mendapatkan seperti ini, interface sudah dikasih nama seperti yang tertera di sini, yaitu internet, terus habis itu host only dan client atau LAN di sini, internet 2, ini internet 1. Setelah seperti ini, kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu memasang NIM tadi sudah. Baik PC dan router sudah bisa akses internet. Ini karena sudah mendapatkan internet dari MyRepublik, otomatis kalau saya ping Google untuk akses internet pasti sudah bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini sudah berarti bisa nyambung ke internet karena sudah dapat IP internet. Sekarang mengaktifkan DHCP client dan mengonfigurasi DNS dan NAT. Nah, untuk bisa DNS dan NAT tentunya kita harus mengaktifkan DNS-nya juga. DNS kita aktifkan, saya menggunakan DNS dari Google. Dan jangan lupa dicentang allow remote request. Terus dengan IP NAT yaitu di firewall. Nah, di sini saya menggunakan action masquerade dan chain-nya itu SRC. Nah, interface yang saya gunakan out-nya adalah internet. Jadi kita bisa menggunakan internet untuk melakukan ping Google. Kita bisa mendapatkan, karena kalau hanya mendapatkan IP-nya saja, kalau belum disetting NAT dengan DNS-nya, kita tidak bisa mengakses internet seperti itu. Nah, di sini setelah itu kita akan menggunakan Mangle. Mangle kita tandai koneksi dari klien ke internet, berikan limit dan lain-lain. Gunakan simple queue dari klien seluruhnya hanya 2 MB. Nah, ini bisa dilihat di sini. Mangle. Nah, di sini firewall. Nah, di sini sudah ada tertera beberapa contoh untuk kita melakukan limitasi. Mangle akan melakukan limitasi seperti ini. Untuk contoh-contoh seperti ini telah dibuat, ada contohnya di konfigurasi yang didapatkan dari dosen sendiri, telah memberikan beberapa contoh untuk konfigurasi router Mercrotic. Ada di sini kita bisa lihat. Untuk Mangle kita bisa melihat seperti ini. Mangle. Nah, di sini. Ini adalah API firewall Mangle. Kita bisa melakukan seperti ini untuk melakukan setiap tambahan atau limitasi untuk setiap koneksi dan paket seperti ini. Mungkin ini tidak terlihat dengan jelas ya karena tidak seperti tampilan yang di sini. Mungkin bisa dibuat lebih jelas seperti ini. Nah, ini sudah ada connection paket, connection mark seperti yang dicontohkan di sini, connection mark, new paket. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibuat seperti ini. Sebentar. Mungkin akan lama ya, karena harus dihapus satu-satu dulu. Seperti ini ya.
Bisa kita tambahkan setiap kolomnya untuk bisa melihat lebih detail. Seperti ini bisa kita lihat tampilannya sudah saya sesuaikan otomatis. Ini melakukan hal yang sama, jadi ini kita memberikan batasan setiap paketnya. Bisa dilihat di sini limit file download. Nah, oh iya, kita belum nyeting layer 7 protokolnya, belum saya perlihatkan. IP layer 7 protokol itu ada di sini. Kita memberikan regex. Regex itu adalah regular expression. Jadi kita memberikan contoh-contoh limitasi untuk, misalnya di sini adalah YouTube atau googlevideo.com. Kita memberikan limitasi apa-apa saja yang nanti tidak bisa diakses. Misalnya kita menggunakan YouTube tapi hanya bisa mengakses cukup lemot, maksudnya dianggap semetikanya 360p karena limitasi dari download dan upload filenya itu hanya 512 KB, maka kita tidak bisa menonton dengan resolusi yang cukup tinggi karena kita memberi limitasi pada streaming video di sini. Nah, di sini adalah regex adalah singkatan dari regular expression yang akan mengecek apakah tipe filenya seperti ini. Misalnya di download, limit file download, dia mengecek apakah tipe datanya .exe atau rar atau iso atau zip. Nah, dia dicekin satu-satu. Jika tipe datanya ini, dia akan diberikan limitasi, yaitu limit file download seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat ini, kita bisa menggunakannya di Mangle. Nah, di sini saya sudah mau menggunakannya. Ada paket download streaming sudah digunakan ini, download dan streaming. Untuk browsing sendiri tidak ada tidak ada limitasi dari layer 7 protokol. Kita hanya menuliskan paket browsing LAN. Setelah ini saya perlihatkan. Ini untuk LAN download dan host download, LAN upload dan host upload. Kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Menggunakan server radius. Nah, di sini saya menggunakan hotspotnya seperti ini, service 127.0.0.1 yaitu localhost. Ini passwordnya 123456. Nah, di sini diminta yaitu domainnya adalah login dengan NIM 5 digit NIM. Jadi saya akan pasang di sini aja login.10193. Seperti ini. Nah, ini adalah domain saya. Setelah itu radius sudah dapat. Nah, kita menggunakan manajemen user menggunakan net userman. Userman adalah user manager. Nah, di sini saya akan membuat limitasi dan profile dan memberikan setiap harga paket. Nah, bisa langsung saya tunjukkan saja, yaitu membuatnya di sini. Kita menggunakan IP dari host only. IP dari host only sendiri adalah ini 192.168.93.1. Nah, 93.1 ini akan terhubung dengan IP di komputer klien itu. Saya memiliki IP di sini, saya sudah pasang yaitu 192.168.93.2. Nah, ini adalah IP di Windows saya. IP di Windows saya adalah ini 192.168.93.2/userman. Oh, enggak, ada yang salah. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Untuk tampilan dari user manager sendiri, nah di sini untuk login kita menggunakan admin. Ini passwordnya juga admin. Passwordnya tidak ada sama sekali, dikosongkan saja. Nah, di sini saya telah membuat sebuah username yang memiliki limitasi dengan profilnya 1 bulan, 1 hari, 1 minggu. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan sedikit.
kita membuat limitasi dulu sebenarnya. Nah, di sini ada limitasi yang saya buat mengikuti dari uh, tugas yang diberikan, yaitu limitasi dengan nama kuota bulanan dengan total transfer hanya 8 GB, bandwidthnya yaitu download maksimal hanya 512 KB, upload maksimal 256 KB. Nah, di sini adalah kuota bulanan. Kita bisa setting di sini downloadnya hanya 512 KB, upload 256. Nah, di sini 4W 2D menandakan adalah 1 bulan, yaitu jika 4 week itu adalah 28 ditambah 2 hari menjadi 30 hari. Nah, terus habis itu kita memiliki 8G, di sini adalah 8 GB, menghasilkan seperti ini tampilan. 512, 256, 8 GB, 4W 2D. Untuk berikutnya juga sama, kuota mingguan. Ini 1 week, 1 hari, 1 minggu, 512 dengan transfernya hanya 4 GB. Sedangkan kuota harian memiliki download transfer yang unlimited, tidak ada batasannya, tidak dibatasi karena sesuai di sini. Download maxnya unlimited. Uploadnya tapi dibatasi, kecepatannya hanya 512 KB, transfer 3 GB, uptime-nya hanya 1 hari. Nah, setelah kita melakukan limitasi di sini, kita bisa melakukan tampilan, kita membuat profile baru, yaitu kita setiap limitasi kita berikan harga di sini ya. Nah, contohnya di sini ada 1 bulan, saya sudah buat, saya beri angka dengan harga 100.000 seperti yang dicontohkan, dimintakan 100.000, profilnya 1 bulan, saya telah buat 1 bulan. Nah, terus kita menggunakan limitasi, kita klik di sini tadi add new limitation, diklik. Terus ini telah jadi di sini yang saya centang adalah kuota bulanan. Jadi user yang menggunakan profil 1 bulan akan harus membayar 100.000 dan mendapatkan limitasi seperti ini. 8 GB dengan waktu 1 bulan, download dan uploadnya dibatasi seperti ini. Nah, untuk berikutnya 1 minggu seperti ini sama, untuk 1 hari seperti ini. Nah, setelah seperti ini sudah jadi, kita sudah membuat profile. Sekarang saya akan tunjukkan sedikit tentang usernya di sini. Cara membuat usernya sepertinya kita ke user. Misalnya kita membuat add user baru, misalnya user 1, passwordnya terserah 1234 misalnya. Nah, kita di sini bisa memberi profilnya apa, 1 bulan, misalnya di sini user 1 adalah 1 bulan, kita buat 1 bulan add. Nah, di sini kenapa masih belum ada tampilannya, karena belum kita aktifkan aktual profilnya, ini masih waiting. Kita bisa aktifkan profilnya, diactivate dan ada tanda lampu. Setelah ini activate, kita save, kita bisa lihat dia setelah berjalan. Nah, di sini setelah ini kita sebenarnya bisa langsung login saja menggunakan username user 1 dengan password 1234 untuk melakukan login ya. Nah, untuk berikutnya juga sama, user 2 1234, misalnya 1 minggu, kita masuk ke sini, dijalankan. Ini sama, user 1, user 2, ini juga sama, user 3, 1 hari. Nah, setelah ini kita sudah bisa mendapatkan beberapa username dan password untuk mengakses Mikrotik yang akan dilimitasi oleh Mikrotik ya. Nah, setelah ini sebenarnya harus kita login menggunakan domain ini, dan kita akan melakukan autentikasi untuk melakukan autentikasi dengan username dengan password yang telah dipunyai, dan kita harus mengecek apakah limitasinya berhasil. Namun di sini dikarenakan Mikrotiknya menggunakan VirtualBox, bukan Mikrotik yang hardware, kita tidak dapat mendapatkan DHCP otomatisnya karena saya hanya menggunakan 1 komputer. Jadi
saya tidak bisa melakukan tampilannya karena tidak mendapatkan IP DHCP secara otomatis. Mungkin jadi hanya saya tunjukkan bahwa ini tidak bisa berjalan dikarenakan memang uh, tidak didapatkan karena IP yang saya miliki di Windows ini adalah IP yang terhubung ke My Republic saya yang saya punya internet provider saya. Jadi mungkin untuk tahapnya hanya sampai situ. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Terima kasih. Selamat siang.